Audio Jungle. Halo semuanya, kenalin aku Sanaya. Bisa dipanggil Kak Sanaya dan temen aku Kak Susi. Kami datang dari BEM Fateta IPB bakalan ngajarin adik-adik sini materi tentang siklus air. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, aku mau ingetin lagi nih buat adik-adik semua jangan lupa diisi presensinya. Terus juga aku mau nanya nih kabar adik-adik semua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau nunjukin video dulu. Ditonton sampai habis ya. Take it out. Tak boleh jadi nih. Rose? Rose! Hah? Pergi cari adik-adik kau. Manalah dia orang tak balik-balik. Risau apa? Baik, Opa. Seronoknya main hujan. Amboi, baru nak balik. Menyusahkan orang je. Buat Opa risau. Ada tu. Syukur korang dah balik. Habis basah kuyup. Pergi mandi cepat. Nanti demam. Cepat pergi, lari. Lompat si kakak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Nah, habis nonton video tadi, kalian tahu nggak apa peristiwa yang terjadi dalam video itu? Nah, benar. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang hujan, siklus air, dampak hujan, dan kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Kita langsung masuk ke poin pertama. Apa itu hujan? Ada yang tahu nggak apa itu hujan? Benar, hujan adalah peristiwa turunnya butiran-butiran air dari langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi. Terus ada yang pernah mikir nggak kenapa hujan bisa terjadi? Benar, hujan terjadi karena adanya siklus air. Siklus air hujan tersendiri sering disebut sebagai siklus hidrologi, yang artinya sirkulasi air yang nggak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer lagi, yang disebabkan proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ya, siklus air hujan ini punya 4 poin. Yang pertama evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Di sini aku bakalan nunjukin visualisasi terjadinya siklus air. Dimulai dari evaporasi. Di sini kita lihat permukaan air yang di sini laut ya. Laut ini bakalan naik ke atas ke awan atau atmosfer. Ada yang tahu nggak kenapa dia bisa naik? Ya, dia bisa naik karena terjadinya penguapan yang disebabkan oleh sinar atau panas matahari. Lalu di sini kan ada juga transpirasi. Transpirasi juga naik ke atmosfer, bukan oleh laut, tapi dari tumbuh-tumbuhan. Terus yang di atas ini di awan terjadi kondensasi, di mana uap air berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Terus karena udah terlalu banyak air yang terkondensasi, sehingga awan udah nggak bisa nahan lagi, bakalan turun ke bumi. Itu yang disebut dengan presipitasi. Oke, udah lumayan ngerti nggak? Lumayan paham gimana siklus air jadi? Oke, lanjut ya, kita ke manfaat siklus air. Manfaat siklus air ini sebenarnya banyak, tapi kakak cuma bakalan jelasin 5. Bakalan sebutin yang 5. Yang pertama, menjaga kehidupan dan ekosistem di bumi. Yang kedua, menjaga ketersediaan air di bumi.
Yang ketiga, membantu pembentukan geologi melalui erosi dan sedimentasi. Yang keempat, mengatur suhu lingkungan dan perubahan cuaca. Dan yang kelima, menciptakan terjadinya hujan. Oke, aku bakalan jelasin sampai sini aja ya. Bakalan dilanjut oleh Kak Susi, teman-teman. Halo adik-adik semua, tadi udah belajar kan sama Kak Sanaya mengenai air hujan dan juga siklus air. Nah, jadi kakak sekarang bakal ngelanjutin nih mengenai kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air dan juga dampak dari air hujan. Tapi sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Susi Oktaviani, bisa dipanggil Kak Susi. Salam kenal semuanya. Nah, kita langsung masuk ke materi aja ya. Jadi, untuk kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air dapat berupa kegiatan positif dan juga berupa kegiatan negatif. Nah, kegiatan positifnya ada banyak banget loh adik-adik. Kita coba bahas beberapa aja ya. Kegiatan positif yang pertama yaitu dengan melakukan reboisasi. Adik-adik tahu kan apa itu reboisasi? Kakak mau dengar dulu nih. Nah, bener. Reboisasi adalah penghijauan kembali pohon-pohon, sehingga pohon-pohon yang sudah gundul bisa kita gantikan dengan pohon-pohon yang baru. Yang selanjutnya, yaitu dengan membuat hutan lindung dan juga cagar alam. Kenapa hutan itu penting, ayo? Jadi, saat terjadinya hujan, pohon-pohon yang ada di hutan bisa menyerap air hujan tersebut untuk membantunya tumbuh. Sehingga tidak semua air hujan akan masuk ke dalam tanah. Nah, kegiatan positif selanjutnya yaitu dengan membuat daerah resapan air. Jika di rumah adik-adik semua ada daerah resapan air, maka saat turun hujan, maka air hujannya akan masuk ke daerah resapan air tersebut. Sehingga tidak akan membanjiri rumah adik-adik semuanya. Lalu yang selanjutnya kegiatan positifnya yaitu dengan membuat danau buatan. Adik-adik tahu nggak? Danau buatan itu punya banyak fungsi loh. Di antaranya bisa sebagai sumber air cadangan bagi masyarakat di sekitar situ. Dan juga bisa sebagai sumber perairan dan juga irigasi untuk pertanian yang ada di daerah sekitar sana. Selain itu, dengan adanya danau buatan juga bisa menampung air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir di daerah sekitar. Nah, kegiatan positif selanjutnya yang bisa adik-adik terapkan yaitu dengan memilah sampah dan tidak membuang sembarangan. Kenapa? Jadi, jika adik-adik semua membuang sampah di sungai, maka air sungai akan tercemar. Selain itu juga bisa membuat air sungainya alirannya akan menjadi terhambat. Nanti akan memungkinkan terjadinya banjir. Nah, kegiatan selanjutnya yang bisa adik-adik terapkan yaitu dengan menghemat air. Jadi nanti kalau adik-adik semuanya habis mandi atau habis bantuin mamanya bersih-bersih gitu, nah, saat airnya tidak dibutuhkan lagi, airnya harus langsung dimatikan. Jangan sampai airnya terbuang sia-sia. Oke, nah jadi yang kakak udah sebutin tadi, adik-adik harus terapkan semua ya, agar siklus airnya bisa berjalan lancar dan tidak berhenti di adik-adik semuanya. Nah, tadi kita udah belajar kan tentang kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air. Sekarang, kakak bakal ngasih tahu tentang kegiatan negatif manusia yang mempengaruhi siklus air. Tapi yang kali ini gak boleh ditiru ya, oke? Jadi, beberapa kegiatan negatif manusia yang mempengaruhi siklus air itu, diantaranya penebangan hutan secara berlebih, pembangunan gedung di daerah resapan air, pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai dan juga ke laut, dan penggunaan pestisida secara berlebih. Beberapa hal yang tadi gak boleh dilakuin ya. Kenapa ayo? Jadi itu nggak boleh dilakukan karena selain itu akan merusak lingkungan, juga akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Adik-adik nggak mau kan rumahnya kebanjiran? Makanya jangan dilakukan ya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang dampak dari hujan. Ingat ya adik-adik,
Hujan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Hujan sendiri bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari hujan diantaranya yaitu bisa membuat para petani dalam bercocok tanam dan akan menghasilkan udara yang sejuk dan dingin. Lalu bisa menjadi sumber air bagi pohon dan tanaman. Dan juga dengan adanya hujan, maka bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan sumur bor dan juga air PAM. Nah, kalau buat dampak negatif dari hujan sendiri, yaitu jika hujan terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan tanah longsor. Selain itu juga populasi serangga akan meningkat jika air hujannya terlalu tinggi. Dan juga tanah yang subur juga akan tergerus dengan hujan yang terlalu tinggi. Dan yang paling sering terjadi saat hujannya sangat tinggi dan juga lebat, maka nanti biasanya akan menyebabkan terjadinya banjir. Jadi teman-teman juga harus menjaga diri ya kalau saat musim hujan. Gak boleh main hujan-hujanan, nanti sakit. Oke? Audio Jungle.